Halo, selamat siang teman-teman semua. Kenalin di sini aku Ocit bersama dengan rekan saya Kang Noval. Di sini kita bakal ngebahas tentang bagaimana keadaan ekonomi di tahun 2023. Oke, langsung aja ya. Ya langsung aja lah, nggak usah lama-lama ya. Halo, gimana kabarnya Kang Noval? Alhamdulillah baik Kang Ocit. Gimana Ocit? Alhamdulillah baik juga. Kalau Kang Noval sendiri gimana nih? Akhir-akhir ini sibuk apa aja sih Eh, kesibukannya? akhir-akhir ini pastinya kuliah ya. Pasti kuliah dong kan mahasiswa, ya kan. Cuman ya di samping kuliah, aku ada kerjaan sampingan lah beberapa. Begitu. Oke, mungkin aku mau langsung bahas ke topiknya aja kali ya. Yoi, boleh boleh. Aku mau nanya-nanya nih Kang Noval. Kalau dari Kang Noval sendiri, gimana sih menurut Kang Noval keadaan ekonomi dunia saat ini? Oke. Disclaimer dulu ya. Jadi semua yang aku sampaikan di sini itu berdasarkan ada 5 sumber. Yang pertama report IMF, yang kedua Outlook World Bank, yang ketiga Outlook APBN negara kita tahun 2023, dan yang keempat itu ada data dari BPS, dan yang terakhir artikel Kompas dari ekonom yang ditulis oleh Hati Basri. Berarti banyak banget nih sumbernya nih. Ya lumayan lah. Gimana Kang Noval? Oke. Jadi seperti yang kita tahu nih, yang kita lihat di mungkin di TikTok pasti banyak kan, terus di berita juga. Nih dunia ini sedang tidak baik-baik Oh iya, saja nih. Karena ada krisis pangan di Eropa sana, terus perang lagi kan. Ada perang Rusia Ukraina yang ya seperti kita tahu ini belum beres kan sampai sekarang gitu. Nah, jadi dari peristiwa-peristiwa tersebut kan pasti ini kan pasti berpengaruh sama kegiatan ekonomi. iya betul. Nah, ekonomi dunia ini kan diprediksi akan mengalami penurunan atau bahkan sampai resesi kayak yang rame tuh di TikTok. Wah, resesi, resesi, resesi. Apaan tuh? Apaan tuh resesi kan? Coba jelasin dulu dong Kang Noval apa Nah, sih resesi itu? oke, jadi resesi itu secara definisi ketika GDP suatu negara tuh mengalami penurunan secara 2 kuartal berturut-turut. Nah, jadi kan ekonomi negara itu diukurnya sama GDP kan, Gross Domestic Product. Ya. Nah, jadi misal nih Indonesia kuartal 1 ekonominya 100. Ekonomi ketika kuartal 2 95 turun kan. Nah, dari kuartal 2 ke kuartal 3 anggaplah jadi 90. Nah, itu sudah dinyatakan sebagai resesi lah gitu. Nah, cuman balik lagi itu ketika prediksi ekonomi global diprediksi mengalami penurunan, malah Indonesia itu diprediksi akan malah mengalami pertumbuhan. Jadi ketika yang lain turun, kita naik gitu. Nah, kenapa begitu? Karena ketika Eropa ini kan negara Eropa lagi ngebanned lah, mengembargo Rusia. Jadi Rusia itu dibatasin supply mereka ke negara Eropa. Nah, yang terjadi kan apalagi ini mau winter kan, mau musim dingin di Eropa. Nah, otomatis mereka perlu banyak energi dong. Nah, kan si Rusia ini jadi salah satu supplier yang terbesar ke Eropa. Nah, sedangkan supply itu tuh benar-benar di-cut, apalagi ke Jerman. Nah, Jerman tuh kan salah satu penopang ekonomi Eropa ya. Nah, jadi ketika itu terjadi, ya bisa dibayangin ntar manufaktur Jerman mandet, tidak bergerak, melambat lah. Nah, dari situ kan pasti ya semua kegiatan perekonomian pasti melambat juga kan, terganggu lah gitu. Jadi ya itu dia, si keadaan ekonomi di dunia ini emang lagi kurang baik lah gitu. Sampai ada kan di berita yang anak di Inggris makan apa tuh, penghapus, Oh iya. terus ya macem-macem lah gitu. Oh jadi kalau misalkan bisa disimpulkan itu keadaan ekonomi dunia sekarang itu lagi rapuh mungkin ya. Ya, Nah kalau misalkan dampak ke Indo gimana sih atas
kejadian yang tadi kan. kejadian yang tadi Oke. gitu. Yang seperti yang aku bilang barusan, ketika ekonomi dunia diprediksi turun, Indonesia malah diprediksinya Naik. meningkat. Jadi kan pasti yang terjadi di negara besar tuh pasti berpengaruh lah. Cuman kan yang perlu kita diskusikan adalah seberapa besar sih si pengaruh tersebut. Sebagaimana yang tadi dijelasin, ketika Eropa tuh butuh gas alam, butuh batu bara untuk sumber daya mereka untuk listrik lah, nyalain listrik. Ya kita nggak begitu kesulitan karena kan ya kita nggak perlu ekspor segala macam, gas alam banyak, batu bara apalagi. Jadi ketika negara sana kesulitan energi, ya justru kita banyak, justru dari kondisi inilah kita tuh bisa diuntungkan lah. Jadi nah ini itu kan tadi sudah, itu tuh awal pertengahan tahun ya, prediksi Indonesia tuh malah meningkat ketika yang lain turun. Nah sekarang kan udah keluar nih data resminya. Tahu nggak pertumbuhan PDB Indonesia itu kuartal 3 tahun ini berapa? Berapa tuh Kang kalau boleh tahu? Nah ya boleh dong. Masa nggak tahu? Masa nggak boleh? Jadi pertumbuhan GDP kita itu kuartal 3 5,72%. Nah itu mirip-mirip ketika sebelum pandemi. Jadi kan yang lain turun, ternyata memang prediksinya benar. Kita malah bertumbuh dan nilai pertumbuhannya pun meningkati tahun sebelum pandemi bahkan. Jadi memang ya Allah tuh sayang sama kita gitu. Alhamdulillah kan. Alhamdulillah. Ya, kita diciptakan, kita lahir di negara yang sumber daya alamnya melimpah. Jadi ketika orang di sana di Eropa krisis gandum, mereka nggak bisa makan, ya kita kan tidak makan gandum, kita makan nasi gitu. Sesimpel itu dah. Dan itu bisa bisa dibuktikan ketika ya kita lihat aja daya beli masyarakat ini. Ini kan yang berdasarkan pengamatan aku, ya mal-mal tetap penuh. Terus jalanan ya tetap macet, apalagi malam minggu kan pada jalan-jalan sama Ayang kan. Nah terus belum lagi konser nih, kan konser yang paling yang paling ramai tuh yang sekarang tuh Blackpink kan. Mereka mau konser tahun depan di Jakarta, tapi tiketnya udah terjual, udah sold out dalam waktu 10 menit doang. Jadi kan itu bisa jadi gambaran kasar lah seberapa kuat buying power masyarakat kita gitu. Jadi ketika ya balik lagi, ketika yang lain negara, apalagi negara Eropa kesulitan pangan, energi, ya kita masih alhamdulillah lah. Masih oke lah ya. Masih mantap lah, bukan oke lagi. Gitu. Nah kan kalau tadi dari apa yang diomongin sama Kang Noval kan berarti kan resesi di Indonesia itu kemungkinan kecil ya. Ya. Nah kalau misalkan nih seandainya ada terjadi resesi di Indonesia, Ya. apa sih yang bisa kita lakukan gitu? Oke, ya memang ya kemungkinannya kecil, cuman ya nggak ada salahnya kan kita sedia payung sebelum hujan lah. Betul. Nah jadi kan kalau misalnya amit-amit terjadi resesi di Indonesia, satu hal yang pertama yang paling simpel yang harus banget dilakuin adalah siapin dana darurat. Dana darurat itu apa? Misal Kang Ocit kan single nih, masih hidupnya sendiri, belum punya tanggungan. Nah itu dana daruratnya minimal itu 3 bulan dari pengeluaran bulanan. Oke, Kang Ocit pengeluaran per bulan berapa? Kalau dikira-kira mungkin sekitaran 2 juta lebih lah. Oke, 2 juta ya, anggap 2 juta pas nih. Itu kan untuk hidup sebulan tanpa hedon-hedon segala macam lah, untuk benar-benar bisa makan sama bisa tinggal, bisa bayar kosan. Berarti Ocit tuh minimalnya harus punya dana
benar-benar yang nggak bisa diganggu gugat itu 6 juta karena 2 kali 3 bulan kan. Jadi dana itu dipakai ketika suatu hal yang benar-benar di luar dugaan lah, misalnya di PHK gitu. Jadi dalam waktu 3 bulan itu ya masih bisa hidup. Nah dalam jangka waktu 3 bulan itu ya pasti nggak akan diem doang Ya. dong, pasti nyari kerja lagi segala macam sampai ketemu kerjaan lagi. Nah jadi ntar dalam jangka 3 bulan itu Ocit nggak akan yang wah kelaparan terus tinggal di pinggiran jalan Wah, karena jangan dong. diusir kan. Nah itulah pentingnya dana darurat. Nah yang kedua, jangan terlalu berhemat. Kenapa gitu? Karena konsepnya gini, pendapatan seseorang adalah pengeluaran seseorang. Misal Kang Ocit pembeli, aku tukang sayur. Hmm. Nah Kang Ocit belanja nih 30.000. Nah 30.000 itu kan pengeluaran untuk Ocit. Ya. Tapi itu pendapatan buat aku. Jadi bayangin ketika terlalu berhemat yang harusnya belanja bulanan segala macam, itu benar-benar dipres, kita nggak belanja sama sekali. Nah yang terjadi apa? Perusahaan-perusahaan itu kan pasti pendapatannya turun dong, Ya, karena betul. ya masyarakat terlalu berhemat. Nah ketika pendapatan turun, tentu ada cost yang harus di-cut. Nah itu yang biasa dilakukan adalah ya apa, PHK. Nah ketika PHK terjadi banyak pengangguran kan. Jadi bisa dibayangin bakalan separah apa ketika udah resesi tambah penganggurannya udah wah banyak banget kan. Pasti itu efek dominonya berkepanjangan dan ya jangan sampai lah gitu. Jangan sampai. Nah, ya makanya jangan terlalu berhemat dengan catatan ya tadi dana daruratnya udah aman, dan kalau ada duit lebih jangan terlalu disimpan lah gitu. Memang perlu investasi, nabung, cuman jangan lupa konsumsi juga, karena balik lagi pertumbuhan ekonomi kita tuh paling gedenya disusun oleh konsumsi masyarakat gitu. Ya intinya mah harus balance lah semuanya ya. Betul. Ya mungkin kalau dari pembahasan udah cukup banyak yang kita Ya. bahas ya. Iya. Mungkin kita bakal ketemu dengan waktu. Makasih semuanya. Oke. Oke. Gimana? Oke, tadi kan kita udah bahas sesuatu yang ya serius lah, Serius. tentang Ekonomi. ya ekonomi lah, pertumbuhan ekonomi, GDP, bla 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 dan segala macam lah. Nah sekarang kita bakalan, dan tadi kan aku yang ditanya-tanya, sekarang giliran aku yang nanya-nanya. Aku ditanya-tanya. Oke. Halo, selamat siang Kang Ocit. Selamat siang Kang Nova. Gimana, sehat? Alhamdulillah. Kalau Kang Nova sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah. Gimana sehari-hari itu Kang Ocit ngapain aja sih? Sehari-hari yang pasti kalau kesibukan mah ya pertama kuliah lah ya. Kuliah, kedua juga ada apa proker kan aku kan ikut proker. di image ya. Yoi. Dan juga banyak proker image, jadi ya kita ngurus proker lah gitu. Terus juga ya santai-santai gitu, juga diselingan-seling waktu lah gitu. Oke. Itu kan Kang Ocit pasti kuliah, prokeran. Dan itu pasti stres kan? Iya. Iya enggak sih? Iya betul. Betul kan? Pasti Terkadang lah ya. terkadang atau ya gitulah kan, pasti wah itu kan kegiatannya pasti padat kan. Nah apa sih yang Ocit lakuin waktu misalnya senggang nih, oh wah libur nih, ngapain tuh? Kalau ini mah emang hobi aja kali ya. Hobi aja, hobi yang emang jangkanya tuh panjang-panjang lah gitu, nggak bisa setiap saat. Iya benar. Apa ya tuh? naik gunung lah biasanya. Wah, Kalau muncak main, gitu. Ya muncak sama Anak senja. teman-teman. Enggak juga dong. Tapi suka puncak, suka gunung, suka alam lah gitu. Berarti Ocit ini anaknya tuh alam banget ya. Ya bisa Iya. dibilang gitu. Sudah familiar dengan alam lah. Bisa bahasa hewan nggak? Aduh.
Enggak dong. Oh enggak. Masih normal manusia. Saya Alhamdulillah. dibesarkan sama orang tua kok, Oh manusia. iya, lagian bukan Nabi Sulaiman juga ya. Bukan. Oh iya. Oke, itu kan naik gunung. Yang aku tahu sih naik gunung itu kan pasti capek pertama, Ya, udah betul. pastilah itu kan gunung tuh gini kan, bukan Gini ya, iya. Gini seret gitu. lika-liku lah ya. Iya, itu pertama capek. Yang kedua kan pasti wah ribet kan. Mm-mm. Itu keadaannya sangat tidak ideal lah kalau menurut aku. Kan yang biasanya anggaplah tidak idealnya ketika pertama di rumah kita tidur bisa enak, ada selimut, ada bantal. Yang kedua, makan kita ya udah makan bisa apa aja gitu. Pengen misalnya pengen ngopi, ya udah ke Tinggal kafe. ketika ngambil, ada juga seduhan lah gitu ya. Ya kalau pengen ini itu ya udah tinggal masak, potong masak jebur udah gitu. Nah di gunung nih kan pasti beda nih. Mm-mm. Kenapa sih Kang Ocit kepikiran untuk wah ini aku suka nih muncak gitu? Ini mah pengalaman aja ya. Awal mula deh kenapa Awal mula. suka Kenapa suka muncak? ya? Mungkin kalau awal mula itu aku suka ini baca novel. Oh iya, novel apa tuh? Novelnya Fiersa Besari. Oh iya, sudah sebenarnya di sini sudah ketebak pasti bisa Besari. Oh benar ya. Betul. Jadi ada salah satu novel Fiersa Besari yang menceritakan tentang pengalaman dia keliling Indonesia, keliling Nusantara gitu. Banyak dia ngeceritain pengalaman dia. Nah di situ tuh nggak tahu kenapa aku tertarik aja lah gitu, tertarik buat kayaknya naik gunung asik nih, kayaknya naik gunung seru nih gitu. Akhirnya ternyata ada nih teman aku juga yang dia itu ternyata tertarik juga nih naik gunung. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol naik gunung yuk gitu. Ayo kita nyari temen, kita nyari orang lagi lah gitu. Karena kan kita kan berdua masih awam lah ya, nggak mungkin kalau cuma berdua doang. Akhirnya singkat cerita dapatlah kita 5 orang gitu, teman-teman aku naik gunung. Kita itu pertama kali naik gunung Cikuray. Garut. Oh Garut. Nah, Banyaklah persiapan yang harus kita jalanin gitu buat naik gunung. apa aja tuh? Kalau buat persiapan sendiri itu yang pasti kita olahraga, kita persiapan fisik gitu. Karena kan ya seperti yang kita tahu kan ya, kalau di gunung itu di alam itu kan pasti dingin, pasti banyak medannya juga nggak datar lah, nggak lurus-lurus doang gitu, pasti banyak naik turunnya. Yang pasti kita butuh persiapan fisik yang kuat, kita butuh persiapan kaki yang kuat lah buat trekking panjang lah gitu ya. Dan juga di gunung kan pasti dingin gitu, pasti kita bakal menggigil. Jadi ya yang pertama itu persiapan fisik, olahraga dan sebagainya. Dan yang kedua itu persiapan packing gitu. Packing gimana kan, kalau kan kita masukin barang ke carrier itu, atau misal carrier itu tas gunung ya teman-teman, tas gunung itu kan gak sembarangan gitu, maksudnya gak ngasal lah gitu, gak blus lah gitu, logistiknya harus benar. Jadi kita coba nih searching teman-teman gimana sih tata cara packingnya benar gitu, biar enak dibawa carrier-nya juga, biar pas lah, biar muat semua barang, masuk lah semuanya gitu ke tas gunung, ke carrier. Terus juga yang ketiga itu ya kita menentukan nih gimana posisi-posisi kita naik gunung. Jadi kalau di gunung itu ada posisi-posisinya teman-teman. Yang pertama itu paling depan itu ada sebagai petunjuk arah gitu ya, atau scouter, dan juga sebelakangnya itu ada leader gitu ya, dia memimpin teman-teman yang lainnya. Yang ketiga itu ada follower, atau ya dia ngikut lah gitu, dia misalkan jadi koki atau jadi apalah gitu. Nah yang terakhir itu scouter, atau yang nyapu lah, yang memastikan teman-teman sama barang-barang yang dibawa di depan itu aman lah gitu, nggak ada yang jatuh. Jadinya yang di depan sama yang di belakang itu harus punya fisik yang kuat lah gitu. Mungkin itu segitu sih Kang buat persiapannya. Oke, tadi kan ada posisi-posisinya tuh. Ya, aku betul. baru tahu jujur. Oh iya. Baru tahu, kirain ya udah asal naik gunanya lu depan, gue gitu belakang. dong. Nah, kalau Kang Ocit biasanya posisinya apa tuh? Di paling belakang aku biasanya posisinya. Scouter. Iya, Apa enggak ada tuh? yang penyapu lah, yang memastikan teman-teman tuh aman lah gitu. Ya kenapa? Soalnya ya
nggak tahu lah ya, alhamdulillah diberkahi dengan fisik yang kuat. Iya, iya. Akhirnya teman-teman juga percaya nih kalau misalkan aku posisinya di belakang karena juga bisa memastikan teman-temannya Ya. aman, bisa punya apa persiapan yang bagus juga gitu. Jadinya aku bisa di belakang gitu, Kang. Oh, keren dong di belakang ya. Memastikan semuanya aman. Aman, harus dong. Harus ya. Oke, itu kan Kang Uci tuh berarti sekarang udah berapa lama tuh menekuni punya hobi muncak tah? Sebenarnya kalau hobi muncak itu udah lama sih ya, cuman ya pengalaman di gunung pun sebenarnya nggak begitu banyak gitu karena ya kita sempat tahu kan di tahun 2020 kita sempat Pandemi ya? ada pandemi gitu, akhirnya banyak akses transportasi ditutup, naik gunung juga ditutup gitu, banyak komunitas-komunitas gunung yang gak jalan lah gitu. Kalau buat berapa tahunnya mungkin sekitaran 2 tahun lah. Ya, Ya, 2 tahun. 2 tahun, tapi ya jumlah naik gunung pun juga nggak begitu banyak gitu Berapa sebenarnya tuh? itu. Yang pertama itu aku naik gunung ke Gunung Cikuray di Garut. Kedua itu aku ke Gunung Gede di Bogor. Oh, Bogor. Yang ketiga itu ada ke Gunung Sumbing gitu. Lo mainnya langsung ke Jawa Tengah Oh, gini. iya. Jawa Tengah ada di Gunung Sumbing, Jawa Tengah. Salah satu gunung yang wow lah gitu, bagus banget. Terus yang keempat itu ke Gunung Merbabu gitu. Gunung Di Merbabu. mana tuh? Gunung Merbabu di Jawa Tengah juga Oh, Jawa sama. Tengah. Terus yang keempat itu sempat ke Gunung Batu gitu. Ini mah di Jonggol gitu. Gunung Batu mah cuman deket lah gitu. Kita tektokan lah, gampang gitu sih Kang. Ya semoga kedepannya aku bisa punya rencana lagi gitu kan di tengah-tengah kesibukan lah gitu. Rencana mau kemana lagi? Yang gunung ke-6? Aku sempat diajakin sih sama angkatan, pokoknya sama teman-teman aku lah gitu ya. Naik gunung ke Gunung Rinjani, ada tuh di jauh lah di Lombok, betul, iya. di Lombok. Ya semoga kesampaian lah ya. Amin. Oh, itu pasti ongkosnya juga lumayan ya. Betul, sangat besar. Iya. Tapi aman lah, insya Allah buat ongkos mah aman, buat persiapan juga siap lah. Gunung Rinjani kan ada siapa sih nggak tahu Gunung Rinjani gitu. Yeah. Pengen banget gitu. Cuma tinggal pasti waktunya ya. Waktunya itu loh, susah. kita jadi problem di situ waktunya Iya. susah lah nyarinya gitu. Gitu Kang. Jadi kan dari tadi ada 5 gunung berarti ya? Ya sekitar 5 gunung. Menurut Ocit nih, dari ke-5 gunung itu gunung mana yang paling berkesan? Paling berkesan itu di Gunung Merbabu. Kenapa tuh? Yang pertama itu kan jarak aku naik gunung sebelumnya ke Gunung Merbabu itu panjang kan ya. Panjang banget gitu. Akhirnya kan udah lama naik gunung, akhirnya langsung naik ke Gunung Merbabu itu kan cukup sulit lah ya gitu. Jadi ya bisa dibilang persiapannya pun kurang gitu. Kurang, akhirnya aku pengen banget naik gunung, pengen itu naik gunung, apalagi Gunung Merbabu. Akhirnya aku naik gunung. Nah di sana itu banyak gitu halangan-halangannya lah gitu, maksudnya banyak lika-likunya lah. Apa aja tuh? Yang pertama itu yang pasti persiapan fisik yang kurang, akhirnya menyebabkan ketika trekking itu cepet capek gitu, napasnya nggak teratur. Itu persiapan yang kurang. Dan juga yang kedua itu ya aku bertiga kan, bertiga sama teman aku 2, dan 2 teman aku ini pasangan. Jadinya ya aku bisa dibilang jadi nyamuk lah. Soalnya peraturan di Gunung Merbabu itu gini teman-teman, puncak itu minimal 3 orang. Oh ya. Minimal 3 orang, nggak boleh berdua. Makanya ya teman aku ini gak bisa berdua, akhirnya ngajak aku. Udah ngajak teman-temannya karena kan aku juga gak mau sendirian lah gitu di sana kan ya. Ya ternyata balik nggak bisa juga gitu. Dan ya karena aku se-BM itu naik gunung dan juga waktunya kecil, ya udah aku mau aja, kita bertiga, aku sendirian, mereka berpasangan, keren cowok-cewek. Ya berkesan lah. Ya berkesan karena jadi nyamuk atau gimana? Ya jadi nyamuk karena selain jadi nyamuk juga ya spotnya bagus-bagus semua lah gitu. Ya kesan aku jadi fotografer mereka. Tapi ya aku nggak mempermasalahkan itu loh. Yang penting mah ya alhamdulillah aku bisa naik ke sana, kesampaian BM aku kesampaian ke sana gitu juga. Dan juga ya
Banyak lah di sana pun kita juga ketemunya orang-orang Bandung juga loh gitu. Maksudnya gak ketemu orang-orang Jawa Tengah, ternyata sana juga banyak orang Bandung, banyak pendaki Bandung juga. Kita ngomong Sunda juga loh di sana gitu. Jadi buat yang paling berkesan menurut aku Gunung Merbabu sih. Gitu. Wih, emang pemandangannya keren Keren parah. banget sih, keren banget parah. Memang apa ya? Ada satu quotes yang itu tuh berbunyi. Bunyi gimana tuh? Jalanan yang sulit itu Gimana? jalanan yang sulit itu biasanya mengarahkan kita ke suatu tujuan yang indah. Dan mungkin itu tuh quotes yang sangat pas untuk naik gunung kali ya. Iya betul, karena naik gunung itu kan lika-likunya banyak ya. Tapi ya itu semua terbayarkan loh terbayar, gitu. Terbayarkan dengan pemandangan yang bagus, terus juga pengalaman yang bagus gitu. Dan ya itu sangat wow lah. Dan feeds Instagram estetik kali ya. Iya itu salah satu tujuan saya buat mengisi feeds Anda, juga jadi ya. Anda kalau ingin feedsnya bagus naik gunung. Naik gunung karena tapi harus dibarengi dengan kamera yang bagus. Nah, betul. Jangan pakai HP kentang ya. Supaya hasilnya juga bagus. Wow. Ya. Oke, tadi kan udah cerita pengalaman Ocit dari awal tertarik sampai akhirnya salah satu BM-nya tercapai ya. Betul. Ini kan aku nih orang awam. Aku beneran tidak mau naik gunung karena pikiranku ribet. Karena apalagi untuk buang air besar kan itu pasti sulit kan. Harus gali-gali segala macam. Nah, tapi tiba-tiba ada orang kayak aku terus dapat ilham gitu. Ilham, keinginan lah ya. Tiba-tiba aku pengen naik gunung Kira-kira apa tuh yang bisa orang-orang kayak aku persiapkan? Mungkin yang pertama sama kayak aku pas aku awam juga lah ya gitu. Yang pasti ya harus persiapan olahraga gitu seperti lari, hard step dan lain-lain itu harus dijalanin dengan rutin lah. Walaupun sebenarnya jangan terlalu sering juga karena itu bisa bikin drop juga kan gitu. Terus yang kedua ya tadi juga kan aku udah bilang cari sumber-sumber yang ngejelasin gitu tentang persiapan buat naik gunung. Selain dari internet juga bisa nih nanya ke teman juga, nanya misalkan Kang Nopal pengen naik gunung nanya ke aku. Betul. Gitu. Cara packing yang benar, persiapan yang benar. Oh ya kalau yang selain itu juga aku suka nontonin vlog-vlog orang-orang terkenal Fiersa Besari ataupun yang lainnya naik gunung ke gunung yang kita tuju lah gitu. Misalkan Kang Nopal mau naik ke Gunung Gede nih. Misalkan di vlog misalkan Fiersa Besari lah ya. Naik ke Gunung Gede juga. Nah, bisa tuh ditonton gitu apa sih biar kita di sana tuh kebayang gitu trek-treknya gimana, apa aja pantangan-pantangannya, apa aja yang enggak boleh kita lakuin lah gitu. Bisa juga ke situ. Terus juga yang ketiga ya selanjutnya itu ajak teman gitu, cari teman, cari orang-orang yang sekiranya mungkin pengalamannya lebih banyak lah. Akhirnya kalau misalkan nanti Kang Noval kenapa-napa di gunung, teman yang lainnya yang udah berpengalaman bisa tahu nih apa aja yang harus kita lakuin, gimana biar kita tetap tenang lah gitu. Mungkin gitu sih Kang. Oke, siap. Jadi kalau kalian tiba-tiba pengen, itulah saran dari Kang Ocit yang sudah mendaki 5 gunung. Ya, semoga bisa lebih lah ya. Amin. Semoga bisa ke Rinjani. Semoga Kang Noval juga bisa mau naik gunung. Tidak menjanjikan itu. Oke lah, nih sebenarnya pengen ngobrol lebih lama ya, cuman kan keterbatasan waktu juga lah ya. Oke, itu aja paling dari obrolan santai kita berdua ya. Baik, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.